Sandi dan keempat temannya, Raka, Bimo, Andre, dan Dian, sudah lama merencanakan pendakian ini. Mereka memilih Gunung Salak bukan hanya karena lokasinya yang relatif dekat dari Jakarta, tapi juga karena mendengar jalur Curug Seribu menawarkan pemandangan air terjun dan hutan tropis yang indah. Sore itu, mereka berkumpul di rumah Raka untuk membagi perlengkapan. Suasana penuh canda, tidak ada yang mengira mereka sedang bersiap menuju salah satu gunung yang memiliki reputasi angker dan misterius. Bawa tenda cukup satu aja kan? Kita cuma semalam, kata Bimo sambil memeriksa kompor portabel. Sandi hanya tersenyum. Iya, santai aja. Dian yang dikenal cukup peka dengan hal-hal mistis, sempat berkomentar sambil bercanda, katanya sih, di Salak jangan sampai melamun atau ngikutin suara aneh. Banyak yang bilang bisa dibawa ke alam lain. Ucapan itu membuat ruangan sejenak hening, tapi langsung dibuyarkan oleh tawa. Malam itu mereka tidur lebih awal, berencana berangkat pagi-pagi sekali. Subuh, mereka sudah berada di terminal kecil untuk naik angkot menuju Bogor. Langit cerah, udara pagi terasa segar. Sepanjang perjalanan, obrolan mereka dipenuhi rencana foto, bercanda soal bekal, dan tebak-tebakan siapa yang paling kuat jalan kaki. Saat sampai di pos pendakian Curug Seribu, mereka mengurus izin dan bertemu beberapa pendaki lain. Petugas pos sempat berpesan, kalau kabut turun, jangan memisahkan diri. Jalurnya bisa bikin bingung, apalagi kalau belum hafal medan. Mereka mengangguk, menganggap itu hanya peringatan biasa. Hari itu, Sandi tak pernah membayangkan perjalanan hiking santainya bersama 4 teman akan berubah menjadi mimpi buruk. Gunung Salak, yang terkenal angker di kalangan pendaki, menyambut mereka dengan langit cerah dan udara segar. Tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Mereka mendaki jalur Curug Seribu, menargetkan sebuah pos peristirahatan di ketinggian yang katanya punya pemandangan indah ke arah Bogor. Semuanya berjalan lancar hingga sore. Saat mendekati pos, kabut tebal tiba-tiba turun. Pandangan hanya 3 meter ke depan. Teman-teman Sandi berjalan agak cepat di depan, sementara dia tertinggal sedikit untuk mengambil foto. Saat ia mempercepat langkah, suara langkah kaki mereka seakan menjauh. Tunggu, teriak Sandi. Tak ada jawaban, hanya kabut putih dan hening yang membungkus hutan. Ia terus berjalan mengikuti jalur tanah yang lembab. Anehnya, jalur itu semakin menyempit dan dipenuhi akar-akar pohon besar. Padahal jalur resmi biasanya cukup lebar. Tiba-tiba ia mendengar suara perempuan tertawa pelan di kejauhan. Suara itu terdengar jelas, meski kabut begitu tebal. Jantungnya berdegup keras. Ia memanggil lagi teman-temannya, tapi tak ada jawaban. Hari gelap cepat sekali. Sandi menyalakan senter, tapi cahaya terasa redup. Ia memutuskan bermalam di bawah pohon besar. Udara dingin menusuk tulang. Di tengah malam, ia mendengar langkah kaki mengelilinginya. Senter diarahkan ke segala arah, kosong. Tapi suara itu tetap ada, bahkan kadang disertai bisikan. Kenapa kamu kesini? Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia bermimpi berada di sebuah desa tua dengan rumah-rumah bambu. Ada orang-orang berpakaian adat Sunda lama, tapi wajah mereka pucat tanpa mata. Ia hanya bisa berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia terbangun, hutan di sekitarnya terasa berbeda. Pohon-pohon seolah berpindah tempat. Pagi datang, tapi matahari seperti enggan bersinar.
Sandi mencoba menuruni jalur yang ia rasa tadi ia lalui. Anehnya, ia menemukan sebuah jembatan bambu di atas sungai kecil, padahal di peta, tak ada sungai di jalur itu. Saat ia menyeberang, ia melihat di seberang sungai ada seorang nenek memanggilnya sambil melambai. Namun, kakinya tiba-tiba terasa berat dan tubuhnya lemas. Naluri kuat mengatakan jangan mendekat. Ia mundur, dan begitu menoleh lagi, nenek itu hilang. Siang menjelang sore, hujan deras turun. Sandi berlindung di bawah tebing kecil. Ia tidak makan sejak kemarin. Lapar dan haus membuat pikirannya kacau. Sering ia mendengar suara teman-temannya memanggil dari kejauhan, tapi saat dihampiri, jalurnya buntu. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara gamelan dan riuh orang tertawa. Cahaya obor terlihat di balik pepohonan. Penasaran, ia mendekat dan melihat sebuah pesta besar. Ada tenda bambu, orang-orang menari, dan aroma masakan lesat. Seorang perempuan cantik dengan kebaya hijau menawarinya minum. Tangannya dingin seperti es. Saat Sandi hendak minum, matanya menangkap sesuatu. Orang-orang itu tak punya bayangan. Ketakutan, ia lari tanpa arah. Musik gamelan berubah menjadi suara jeritan panjang yang mengerikan. Ia tersandung dan pingsan di lumpur. Saat terbangun, Sandi sudah dikelilingi tim SAR. Ternyata, ia ditemukan di lokasi yang jauh dari jalur resmi pendakian, sekitar 7 km dari titik terakhir ia terlihat. Aneh ya, tim SAR mengatakan lokasi itu sebenarnya daerah terlarang yang jarang didatangi pendaki karena sering hilang arah. Ketika ia menceritakan apa yang ia lihat, salah satu anggota tim SAR hanya berkata pelan, "Kalau dengar suara atau lihat orang asing di gunung ini, jangan diikuti. Bisa jadi itu bukan manusia." Sesampainya Sandi di base camp, ia disambut oleh keempat temannya yang sudah menunggu dengan penuh kecemasan sejak 3 hari lalu. Begitu melihat Sandi turun bersama tim penyelamat, air mata mereka pun tak terbendung. Suasana berubah menjadi sangat haru. Rasa lega, syukur, dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Seakan semua beban yang menyesakkan dada akhirnya terlepas. Jika kamu suka cerita berhantu, misteri tak terpecahkan, dan kisah nyata yang menyeramkan menghidupkan kembali ketakutan terdalammu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan dirimu, karena di sini, ketakutan bukan sekadar cerita.